Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Kami dari kelas 10 MIA kelompok 1 hari ini ingin melaksanakan kegiatan sharing bersama. Mari kita mulai kegiatan sharing kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami, yaitu sharing kitab suci. Semoga Engkau membimbing kami dalam sharing kami ini agar berguna bagi jiwa kami. Nama-Mu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Servasius Papundoko, biasa dipanggil Servas, dari kelas 10 MIA. Perkenalkan, nama saya Vincentius Harley Angelo, biasa dipanggil Harley, kelas 10 MIA. Perkenalkan, nama saya Daniel Gamangkoten, biasa dipanggil Dennis, saya dari kelas 10 MIA. perkenalkan, nama lengkap saya Yakobus Paduan Katon Tukan, biasa dipanggil Katon. Saya dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Valerianus Wayan bin Lekang Leu, biasa disapa Wayan. Saya dari kelas 10 MIA. Sekian. Pada hari ini kami mengambil Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19 untuk mengiring jalan panggilan kami. Bacaan diambil dari Injil Markus. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. 12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita melihat Injil yang telah dibacakan bersama untuk merenungkan sabda. Kita semua diajak untuk mengiringkan jalan panggilan kita dari awal masuk ke seminar. Pada teman-teman yang mau mengiringkan jalan panggilan, dipersilakan. Ayat yang berkesan bagi saya. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Saya mengambil ayat ini karena awal pertama kali saya masuk di seminar ini, saya tidak tahu
Karena di proki saya, proki 1 Ignatius Balu, jarang sekali orang masuk di seminari ini. Kebanyakan semuanya masuk di seminari Hoki. Saya tahu seminari ini dari kakak saya. Ketika saya menginjak kaki di seminari ini, saya merasa lain. Saya jauh dari kampung, jauh dari orang tua, teman-teman yang saya kenal dari kecil. Saya tidak tahu bahwa saya bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin ini memang panggilan dari Tuhan untuk saya hingga saya berada sampai sekarang ini di seminari Santa Maria Bunda Segala Bangsa. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengirimkan pengalaman panggilan saya. Ayat yang saya pilih di sini adalah ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Pada ayat ini nih, saya sangat senang karena seperti pengalaman saya pada saat saya masuk pertama. Karena pada saat masuk pertama kelas 7, kami dari Lembata itu banyak sekali orang, mungkin 12 lebih. Tapi yang nyatanya sekarang hanya bertahan sampai kelas 10 itu hanya saya dan saudara saya Iwan. Yang lainnya sudah entah kemana. Dan juga sekolah di sini ini tidak berat. Kalian seperti yang saya alami, saya meninggalkan orang tua saya yang jauh di Lembata, dan Lembata ke Momere itu tidak dekat. Naik bis, kemudian naik lagi kapal, bisa sangatlah jauh. Dan itu juga merupakan satu tantangan bagi saya untuk sekolah di sini. Ayat 16. Ke-12 orang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus. Saya akan menyiring dari ayat ini. Kami dari angkatan 16 selalu saja mempunyai nama samaran. Seperti pada contoh ayat ini, seperti Simon yang diberi nama Petrus. Sama hal juga dengan teman-teman kami mempunyai nama samaran masing-masing. Contohnya seperti teman saya yang bernama Servas yang mempunyai nama samaran Nathan, dan Harry mempunyai nama samaran yang baik. Dan jangan lupa juga dengan teman saya yang bernama Katon yang mempunyai nama samaran Glock CM. Dan saya sendiri mempunyai nama samaran Bebek. Dan jangan lupa juga dengan teman saya yang satu ini yang bernama Wayam yang mempunyai samaran Aku. Dan juga dengan teman-teman saya lainnya yang masih banyak mempunyai nama samaran. Semua orang pasti mempunyai nama samaran. Seperti pada murid Yesus, Simon yang diberi nama Petrus, dia dipanggil Tuhan karena mempunyai nama samaran yang bagus. Ayat yang berkesan bagi saya, ayat 14 dan 15, yakni ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dari ayat ini
saya mau menceritakan tentang pengalaman saya. Saya dulu dikenal dengan sebutan nama Baim. Dikenal di kompleks saya. Di kompleks saya banyak orang yang memanggil saya nama tersebut. Entah kenapa saya juga tidak mengetahuinya. Tiba-tiba saya sudah mendapatkan nama tersebut. Tapi nama sebenarnya yang saya miliki Harley. Saya juga biasa dikenal dengan anak yang nakal. Saya biasa menghina orang, mengolok, memukul. Saya berasal dari Momiri. Tempat tinggal saya di Lorina. Kompleks saya, Lorina ada singkatannya. Lorong Remaja Nakal. Nama saya pun juga ada singkatannya. Baim, bukan anak ilusan, Mas. Saya mempunyai saudara laki-laki yang bernama Charlie. Itu juga mempunyai nama singkatannya. Charlie, Cahaya Hati, Anugerah Roh Lukisan Ilahi. Mungkin sekian saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Ayat yang saya ambil yang sangat indah dan menceritakan sedikit dari pengalaman hidup saya. Ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dari sini saya bertanya dalam hati, kapan saya bisa usir setan? Apakah saya sekarang sudah bisa usir setan? Di sini saya melihat kami sebagai calon-calon iman. Banyak orang yang menganggap kami bahwa kami hebat. Kami bisa melakukan hal apa saja yang terlebih dalam bidang rohani. Injil dan ayat yang saya ambil sangat menyentuh dalam diri saya. Mewartakan kabar gembira. Mungkin dalam perjalanan langkah hidup saya belum mewartakan jalan panggilan. Dikarenakan sebab dari banyak orang yang berada dalam kampung saya, yang terpilih, yang dipanggil Tuhan untuk mewartakan kabar gembiranya hanyalah saya. Dalam situ saya merasa bangga bahwa banyak orang yang mendukung saya untuk melanjutkan jalan panggilan. Jalan panggilan yang Tuhan berikan tidak hanya untuk kita berjalan, tetapi untuk juga mewartakan kabar. Sekian. Kenapa kau? Selama kepada senari pepanggilan sekuat, kau bisa usir setan. Benar tidak? Benar ya. Hati percaya dia. Kau padahal bisa usir setan kau. Sampai. Saya cemas dengan setan. Kau. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa untuk saudara. Marilah kita siapkan hati, batin, pikiran kita untuk mulai berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam Bapa dalam surga. Kami sangat bersyukur atas terang Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang sharing kitab suci yang kami lakukan di sini. Semoga apa yang telah kami sharing tentang-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.